Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Online Learning Exportnesia. Kali ini kita akan masuk ke materi modul keempat, yaitu komunikasi dan negosiasi. Komunikasi dan negosiasi merupakan skill yang wajib kalian miliki di dalam bisnis ini. Bagi kalian yang baru belajar ekspor, wajib menyimak dengan baik. Yuk kita mulai materinya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan buyer yang efektif? Banyak cara untuk berkomunikasi secara efektif, akan tetapi menurut kami, ada beberapa hal yang wajib kamu lakukan dalam berkomunikasi di dalam konteks bisnis. Yang pertama adalah perkenalan. Kalian harus memperkenalkan diri dan juga memperkenalkan perusahaan kalian, mulai dari bisnis yang dikerjakan, produk, lokasi, workshop atau gudang, dan juga pengalaman dari kalian. Yang kedua adalah mendengarkan. Kalian harus menjadi pendengar yang baik. Jika buyer berbicara, kalian harus mendengarkan kebutuhannya, permasalahannya, dan juga keinginannya. Dan yang ketiga adalah kalian harus menjawab. Menjawab seperti apa? Setelah itu kalian harus bisa menjadi pemberi solusi dari setiap kebutuhan, masalah, dan keinginan dari buyer. Dan yang paling penting, kalian harus bisa membuat chemistry, seperti membangun hubungan pribadi. Bisnis pun harus ada chemistry-nya antara kamu dengan si buyer. Lalu, bagaimana cara bernegosiasi dengan buyer yang efektif? Apa tips negosiasi yang efektif? Yang pertama, kalian harus senyum, salam, dan sapa ya. Yang kedua, berikan jawaban dengan lengkap dari setiap pertanyaan dari buyer. Yang ketiga, pahami karakter klien Anda gitu ya. Kalian harus bisa memahami bagaimana nih, apakah karakternya itu suka dengan ngobrol gitu ya, atau ada karakter yang memang to the point. Kalian harus bisa pahami. Yang keempat, sampaikan keunggulan produk Anda. Kalian harus bisa menyampaikan bagaimana unggulnya produk Anda dibandingkan dengan produk-produk lainnya, sehingga buyer itu tertarik untuk bekerja sama dengan kalian. Yang kelima, jadilah pendengar. Jadi kalian juga harus bisa mendengarkan ya dari setiap negosiasi yang kalian lakukan. Jangan sampai kalian melewati poin-poin yang menjadi concern dari buyer kalian, yang mana nanti akhirnya malah buyer kalian tidak jadi untuk melakukan kerjasama dengan kalian. Yang keenam adalah kebijakan harga. Kalian harus menentukan harga yang benar-benar masuk akal ya. Jangan sampai harga yang kalian berikan tidak masuk akal, nanti malah buyer kalian yang malah pergi dari kalian. Yang ketujuh, tawar-menawar yang wajar. Kalian pun harus tawar-menawar yang wajar. Jangan sampai ketika negosiasi kalian melakukan tawar-menawar yang tidak masuk akal gitu ya. Yang kedelapan adalah membuat pelanggan jadi loyal. Nah, ini penting nih. Bagaimana nih kalian bisa membangun chemistry dengan buyer kalian sehingga buyer kalian tuh betah dan nyaman untuk berbisnis dengan kalian. Jadi agar negosiasi kalian sukses, 8 tips ini wajib kalian gunakan. Baik, untuk materi komunikasi dan negosiasi cukup sampai di sini.
Di materi berikutnya, kalian akan mempelajari tentang tahap kelima, yaitu moda pengiriman dan pembayaran. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Merdeka Ekspor!